Ya, teman-teman, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Halim Darmawan sebagai mediator negeri pusat. Nah, teman-teman, tadi dibahas di situ adalah tentang kasusnya Gibran, ya, terkait ijazah palsu. Nah, tadi lihat bahwa bagaimana hasil persidangan mediasi hari ini, beliau cukup jelas menyampaikan di video ini, teman-teman. Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya. Hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan, ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat, ya saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan, ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu, ya. Oke? Seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi, ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu, ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir, ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu, ya. Oke? Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditangkap ini seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah, itu aja. Nah, saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai mediator, ya, mediator di PN Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, yuk sama-sama. Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, tadi memang itu merupakan satu proses. Itu minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatan itu apa? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Pada berkas yang kurang? Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang itu yang Dia alasan tugas negara karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke. Yang ngapain hari itu gitu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh. Ya. Bu Inalim. Iya, iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Minggu depan, dilanjutkan minggu depan, bukan mundur. Itu nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita tanggapi. Itu saja. Terima kasih. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi memang itu merupakan satu proses. Berarti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatannya mungkin apa yang dibahas? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, terima kasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini
Ada berkas yang kurang? Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang intinya begitu ya? Ada nanti sesuai dengan Perma di sana. Dan, tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian di sana. Nanti ada di Perma nomor 1. Oke, maaf saya buru-buru. Terima kasih. Pak Suban, gimana Pak Suban? Gimana Pak? Gini, Agenda mediasi. tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pak Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Gini, tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba supaya nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama? Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Itu. Mas, misal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data tuh ya. Jadi nanti kita simpel aja, minta nggak perlu data lagi. Ya, oke. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam Waras. Teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, kita melihat bahwa yang terus dibahas adalah tentang kasusnya Gibran. Ya, disampaikan tadi bahwa hari ini ada melakukan persidangan mediasi, namun tergugat 1 dan tergugat 2 tidak bisa menghadiri acara persidangan tersebut. Namun penggugat atas nama Pak Suban Palal bahwa dirinya mengatakan ya tergugat 1 dan tergugat 2 akan menanggung resikonya, dan tergugat 1 yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia yang atas nama Mas Gibran ya, Pak Suban mengatakan bahwa kepada hakim majelis mengatakan bahwa kalau itu nanti terbukti bahwa Gibran adalah memiliki ijazah palsu, dan maka dirinya akan dinyatakan diberhentikan sebagai wakil presiden saat ini. Nah, teman-teman, kita lihat saja nanti bagaimana pendapat selanjutnya dan bagaimana kelanjutan kasus ini. Dan sudah berkali-kali diadakan sidang mediasi, namun tergugat 1 dan tergugat 2 tidak bisa menghadirkan acara persidangan tersebut. Nah, teman-teman, sebagian di dalam video ini juga ada teman-teman kita yang memberikan komentar-komentar mereka di dalam video ini. Mari kita coba bacakan apa yang dikatakan dalam komentar ini, teman-teman. Ya, mantap, semuanya pasti kebenaran semakin terungkap. Oke, hari ini kok nyari yang setara SMA, banyak anak muda yang jauh lebih ya mampu dan gak pelongo. Nah, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa di sini kenapa itu yang harus dicari? Ya, sebenarnya ya sudahlah, diberhentikan saja. Ya, kalau memang itu terbukti ijazahnya yang diberikan pas pencalonan kemarin terbukti adalah palsu, ya sudah, kita cari penggantinya saja. Ini yang disampaikan dalam komentar ini, dan kita lihat saja nanti, teman-teman. Ya, yang selanjutnya, kenapa Indonesia banyak orang-orang pintar? Ya, dengan alasan asli baik profesor, dokter, jenderal dan lain-lain. Wapres NKRI kok hanya setara dengan SMA, SLTA, ya, tidak setara hanya sertifikat kursus. Nah, tadi disindir bahwa mengatakan di negara Indonesia ini banyak orang-orang pintar kok, bukan cuma dia, ya. Kenapa cuma itu yang dibutuhkan? Orang-orang hanya setara lulusan SMA,
atau SLTA. Nah, kita dibingungkan teman-teman ya. Betul ya, harus bela yang benar, bukan yang salah atau fayar. Oke. Ya, pengacara yang mundur itu sudah tahu banget kalau ijazah Gibran nggak ada, dan surat keterangan penyetaraan diri ya di mana nih? Di Desmond itu juga menyalahi aturan untuk dipakai abang berkas persyaratan pendaftaran kuat cawapres. Nah, bapak anak licin pendidikan nol. Ya, kelihatan baik tapi jahat, presiden yang merusak sistem dan hutang negara terbesar, korupsi terparah dalam sejarah ya Jokowi itu ternyata penipu, ijazah palsu rakyat ternyata selama ini dibodohi. Teman-teman, apa yang disampaikan dalam komentar ini adalah mengatakan kita bertahun-tahun selama ini udah dibohongi oleh mantan presiden kita Republik Indonesia yang ke-7 ya, bertahun-tahun selama 2 periode ya. Katanya di sini kita sudah dibodohi. Kalau itu betul ijazahnya palsu, berarti selama ini kita sudah dibodohi, teman-teman ya. Kalau Gibran transparan tunjukkan ijazahnya. Kalau memang nggak sekolah ya bilang aja terus terang ke masyarakatnya. Dia akan lebih dihormati. Nah, sebenarnya lebih baik jujur daripada bohong seperti ini, teman-teman. Karena ya untuk apa bohong ya, bersembunyi dan begitu menutupi kesalahan ini, namun ujung-ujungnya juga nanti terbongkar. Justru lebih parah lagi aibnya. Nah, benar apa yang disampaikan dan yang dikatakan di dalam komentar ini, sebelum terjadi yang lebih parah lagi ya di dalam untuk menyelidiki kasus ini, lebih baik kalau memang jelas-jelas Gibran hanya setara lulusan SMA sebagai kursus, namun ya lebih baik saat ini jujur dan terus terang supaya Anda lebih dihormati daripada nanti Anda menyesal. Nah, ini yang dimaksudkan ya, kurang lebih seperti ini. Saya salut sama pengacara ini, pengacara yang benar-benar jujur, tidak mau membela orang yang salah, harus dicontoh dan oleh pengacara lain. Nah, kemungkinan karena sudah tahu ya, pengacaranya sudah memiliki feeling bahwa dan bisa memastikan dalam kasus ijazah palsu ini bisa dikatakan palsu ya. Namun pengacaranya tidak bisa menghadiri, teman-teman ya, karena dia tahu kalau dia terus melangkah untuk mempertahankan ya tetap yang salah tetap salah. Nah, untungnya cepat sadar si pengacara ini, teman-teman ya. Kemungkinan alasannya seperti itu kenapa dia nggak bisa datang di acara persidangan mediasi kemarin. Kalau pengacara yang benar-benar jujur dan amanah, takut dengan hukum ya, Tuhan yang Maha Kuasa tidak mau ya, tidak akan mau menjadi pengacara Gibran itu. Oke. Cukup menarik, teman-teman. Apa yang dibahas di sini adalah berbagai macam-macam argumen-argumen dan komentar-komentar. Ayo kita bebas untuk berargumen, kita bebas untuk menyampaikan pendapat kita, teman-teman. Jangan takut ya. Ayolah wahai rakyat dan para pengacara, bertindak baik dan jujurlah demi bangsa dan negara ini, bukan demi anak Jokowi yang sudah memanipulasi konstitusi negara, undang-undang, NK dan lain-lain. Bapak dan anak sama saja, katanya taat hukum, ternyata sidang ijazah palsu baik Gibran maupun Jokowi sama 11-12 ya. Gini jadi pemimpin perusahaan di negeri ini, teman-teman. Oke. Parah pembela ijazah, Gibro orang-orang pemburu cuan. Anda sebagai pengacara Gibran sebaiknya mundur ya. Prabowo udah bilang akan bersih-bersih, tidak pandang bulu, baik pejabat harus dihukum. Maka daripada Anda kecewa dan dikatakan pengkhianat sama rakyat, lebih baik daripada dosa uang haram dikasih keluarga itu uang rakyat dari Jokowi untuk membela anaknya. 7 turunan Anda makan uang kematian rakyat dan haram ya. Tegas disampaikan di sini, teman-teman ya. Lembaga negara sudah tidak mau berubah ya, Prabowo akan memanggilnya. Jangan takut sama pembohong ijazah ya, pahlawan negara jangan kalah sama Trimul ya. Salut dengan channel ini, beritanya akurat ya sekali, mohon dilanjutkan dengan bertambah lebih dari akurat ini sekali. Top, pinter, bertanya sangat seimbang sekali. Oke ya. Saya usulkan pengacara Gibran bapaknya saja. Nah, teman-teman, ada yang mengatakan ya
pengacara Gibran saat ini mundur aja lah, biarlah bapaknya yang menjadi pengacaranya sendiri. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Ya, pengacara Gibran mundur, artinya beliau cerdas, nama baik akan hancur. Ya, hanya karena menjadi sebagian dari termul. Ya, yang jelas-jelas Haru berani berbohong demi kebohongan, seperti ada Gogol, ya, Sylvester Andi Azwar dan projo lainnya. Nah, ini disinggung masalah tentang kasusnya Sylvester. Nggak ada untungnya mempertahankan Gibran, mundur saja. Ya, lebih baik itu langkah yang paling tepat. Oke, saya dari dulu ya nggak simpati sama Gibran. Masih banyak yang cerdas, tegas dan berkualitas. Ya benar, saya dulu juga saya kurang ser teman-teman ya melihat Gibran menjadi wapres, karena dilihat dari segi umurnya ya, dan dilihat dari segi kualitas ya, pengalaman yang sudah dijalankan sebelum dia wapres juga masih jauh dan masih kurang ya, belum seperti yang kita harapkan teman-teman ya. Ya, kata siapa pengacara Gibran mundur? Pak Gibran tidak hadir dan persidangan dikarenakan Pak Gibran seorang wakil presiden. Ya, tentu ya agenda yang harus dijalankan itu sudah sampaikan. Oleh sebab itu sidang dilanjutkan minggu depan. Saya yakin Pak Gibran memang menang atas isu ijazahnya. Ini teman-temannya Gibran juga, ini teman-teman yang mengomentari ini. Oke. Ya, ada juga yang mengatakan semoga Tuhan yang Maha Kuasa membuka semua kebohongan Gibran. Ya, sejak tahun 2014 ya di Pelopori, Ndoro, Glembuk, ya Oslo dengan kewalahan Benteng, dan kini dilanjutkan putra mahkota ya dibantu paman di Mahkamah Konstitusi, keluarga dan direstui permaisuri, akhirnya semua jadi rusak. Ya, kalau mau pembela, belalah yang benar, jangan karena anak presiden bayaran yang gede hanya aja cari makan yang halal, cari uang yang halal maksudnya. Oke, yang benar pasti menang ya, yang salah tetap salah, masih bisa membela Bujan namanya. Oke ya, mundurnya pengacara Gibran karena tidak dibayar bro. Nah, ada yang mengatakan ya pengacara Gibran mundur tidak bisa hadir karena dia tidak dibayar. Itu hanya pikiran-pikiran apa tuh, asumsi teman-teman ya. Ya, sama dengan bapaknya dinilai pihak para pemegang hukum, kepentingan, pakar pendidikan, ahli PAUD, ahli kurikulum, ya ahli sejarah, ahli bumi, ahli dan lain-lain teman-teman. Bicara bila perlu buat seminar terkait dengan ijazah. Jangan biarkan Nusantara ini anak bangsa, jangan mengejar sertifikat dan atau surat tanda lulus. Ayo dong Bapak Ibu. Ya, para hakim di pengadilan, ya jaksa pusat, ya harus sudah buat ya perma kalau tergugat 1 dan tergugat 2 pada tanggal 6 tidak hadir lagi sampai kapanpun ditunda. Alasannya klasik tugas negara sekitar dan di mana nurani kamu sebagai yang konon katanya wakil Tuhan. Jangan-jangan kamu ikut berpolitik. Oke, teman-teman, cukup menarik ya, baik dari video yang kita lihat dari tadi, dari awal sampai pertengahan dan sampai akhir ini selesai, karena banyak sekali komentar-komentar para netizen dan teman-teman kita yang macam-macam ya, bagaimana mereka menyampaikan pendapat mereka tentang melihatnya dan tentang viralnya kasus Gibran ini yang sedang viral-viral, yang sedang beredar di media sosial dan di mana-mana adalah hanya Gibran terus yang dibahas, dan kalau tidak Gibran dan Jokowi. Itu 11-12 tadi ada yang mengatakan ya mereka adalah penipu ya, mereka adalah sebagai pembohong kalau benar ijazah mereka terbukti palsu. Tapi kalau memang asli ya kita luruskan saja teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dulu komentar yang ada di dalam video ini, dan semoga melalui video ini kita mendapatkan pencerahan baru ya, informasi-informasi yang kita dapatkan dan kita kelola, dan kita dapatkan apa ilmu-ilmu baru ya, wawasan-wawasan baru ya, sehingga kita bisa melihat nanti ke depan bangsa atau negeri kita ini seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam waras.